محمد نبينا بنور الحدينا من مكة حبيب نور سطاع المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين. Amma ba'd. Hari ini kita akan bahas mengenai kedangkalan fikirnya orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi. Sebab dangkalnya fikir mereka sehingga menurut mereka itu, menurut pandangan mereka, setiap amalan yang dibuat oleh orang-orang Islam yang zahir tidak ada perintah khusus, tidak ada contoh khusus yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, maka mereka memvonis amalan itu adalah amalan bid'ah. Seperti contoh misalkan tahlilan dibilang bid'ah, Isra Miraj dibilang bid'ah, kemudian maulidan dibilang bid'ah, kemudian apalagi halal bil halal dibilang bid'ah, zikir di pantai, mengajak orang-orang untuk berzikir di pantai setelah datangnya gempa, ya tujuannya adalah untuk mendatangkan rahmat ridha Allah, mereka katakan juga bid'ah. Jadi hampir semua kegiatan umat Islam yang tidak ada dalil khusus, baik dalil berupa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan itu adalah bid'ah. Semua ini kenapa bisa seperti itu? Karena bersumber dari cara berpikir mereka yang dangkal. Orang-orang atau para ulama yang mengatakan bahwa tahlil itu tidak bid'ah, ya jelas sebelum mereka membangun furu'iyat, mereka terlebih dahulu membangun usul-usulnya itu. Di atas usul itulah mereka membangun furu'iyat. Ulama-ulama seperti Imam Syafi'i bersama pengikutnya, Imam Abu Hanifah bersama pengikutnya, Imam Malik bersama pengikutnya, dan Imam Ahmad bin Hanbal bersama pengikutnya. Jadi mereka membangun dulu, mereka membuat usul dalam fikih, barulah mereka membangun di atasnya itu fikih atau cabang-cabang masail. Berbeda dengan orang-orang Salafi dan Wahabi, mereka tidak punya usul dalam fikih. Sedikit-sedikit mereka katakan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan ini zahirnya ya bagus, tetapi sesungguhnya tidak betul. Zahirnya betul, tetapi hakikatnya tidak betul. Kenapa? Karena satu ketika ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Saat beliau utus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ke Yaman untuk jadi pemimpin di sana, berdakwah dan ajarkan orang-orang yang telah masuk Islam, ajarkan mereka agama. Hukum-hukum Allah diajarkan, yang dilarang oleh Allah disampaikan. Seperti itu. Sebelum Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, sampai di sana kalau kamu membuat atau menentukan satu hukum, dari mana kamu akan buat itu hukum? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ini dalam menentukan hukum, asasnya kamu ambil dari mana? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab bahwa saya akan mengambil dari Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, kalau kamu tidak jumpa di dalam Al-Quran, apa yang kamu jadikan asas untuk menentukan hukum? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab bahwa saya akan jadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asas. Nabi bersabda lagi, kalau kamu tidak menemukan dalam hadis-hadis, maka apa yang kau jadikan asas untuk menentukan hukum? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, oh saya akan beristihad. Saya apa? Beristihad. Maka istihad dalam 4 mazhab itu adalah bagian dari dalil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas, yang tadi kita sebut dengan kata-kata ijtihad. Paham tidak? Maka tahlilan ataupun maulidan ataupun Isra Miraj ataupun apa nama lagi tadi? Apa? Halal bil halal, yang biasanya dibuat oleh orang-orang Indonesia itu hampir setiap tahun ada itu. Ada Isra Miraj, ada maulidan, ada halal bil halal. Kemudian ada juga tahlilan, ada tasyakuran, ada zikir di pantai. Biasanya dulu di Palu setelah gempa, Habib Soleh mengajak umat Islam di Palu untuk berzikir di pantai. Jadi kalau dilihat zohir, ya Nabi tidak buat, sahabat juga tidak buat, Nabi juga tidak memerintahkan secara khusus sebagaimana yang dibuat oleh orang zaman-zaman sekarang ini. Nabi tidak mencontohkan dan tidak memerintahkan secara khusus seperti mana yang mereka buat itu. Tetapi apakah yang mereka buat itu tergolong dari kategori bid'ah sayyi'ah? Jelas itu tidak. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dibangun dulu usulnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani Hafizud Dunya rahmatullahi alaih, beliau katakan bahwa apa yang dimaksud dengan amalan bid'ah sayyi'ah atau amalan bid'ah yang jelek itu adalah amalan ibadah yang dianggap ibadat yang tidak punya dasar dalil umum dan tidak punya dasar dalil khusus, atau punya dasar dalil umum tetapi ada dalil khusus yang melarang untuk membuat itu amalan di waktu itu atau di tempat itu. Maka amalan itu menurut pandangan kacamata agama Islam, itulah yang disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah. Paham tidak? Sehingga kita sekarang lihat amalan yang dibangun tidak berdasarkan dalil umum atau tidak berdasarkan dalil khusus, berarti itu masuk bid'ah. Atau ada dalil umumnya, akan tetapi amalan itu
dilarang, ada dalil khusus yang melarang untuk dibuat di tempat itu dan di waktu itu, maka itu bukan amalan ibadah, tetapi itu adalah bid'ah sayyi'ah. Paham tidak? Sekarang kita lihat berdasarkan usul tadi, nanti kita akan sampaikan dalilnya kenapa ulama kita itu menentukan ini usul untuk membangun furu'iyat di atasnya itu. Jelas melalui istihad yang mereka ambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita sampaikan sedikit lagi. Berdasarkan usul tadi, mari kita lihat sama-sama, berpikir jernih. Di sini tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi kita berpikir, setelah orang sholat misalkan, salaman satu sama yang lain, dalil khusus tidak ada. Nabi tidak pernah contohkan setelah sholat ada salaman. Nabi tidak pernah memerintahkan setelah sholat wajib harus salah atau disunahkan salaman. Tetapi dalil umum mengenai anjuran untuk saat orang beriman saling jumpa, saat jumpa itu mereka musafahah, mereka salaman, maka sebab mereka salaman tadi, dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan, ditulis oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Jelas di sana ada hadis itu yang berkaitan dengan masalah ini. Dalil umum kan ada. Sekarang kita lihat apakah setelah sholat 5 waktu Nabi melarang orang bermusafahah? Ada tidak? Jelas tidak. Kamu boleh cari di kitab hadis mana saja. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif juga tidak ada. Larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar selesai sholat 5 waktu jangan ada yang musafah. Tidak ada. Maka berdasarkan dalil umum ini, ulama Syafi'i khususan, salah satunya adalah Imam Nawawi rahmatullah alaih, beliau sampaikan bahwa selesai sholat 5 waktu, kalau yang hadir semua yang sholat di satu masjid itu mereka dalam 5 waktu ada terus, maka selesai sholat hukumnya mubah mereka saling salaman. Zuhur ada dia juga bersama dengan orang itu, asar ada juga, maghrib ada juga, isya ada juga, kemudian subuh ada juga. Maka setiap selesai sholat 5 waktu tadi mereka dibolehkan salaman, tidak disunahkan tetapi dibolehkan. Kenapa? Ada perintah umum itu. Kalau seandainya salah satu dari mereka yang dari 5 waktu tadi dia tidak ada, 10 orang istiqomah sholat di satu tempat, ada terus dalam 5 waktu 10-10-nya, maka selesai sholat mereka dibolehkan salaman, tapi tidak disunahkan. Tetapi kalau salah satu dari mereka dari 10 ini, 1 atau 2, mungkin di asar dia tidak ada atau di maghrib tidak ada, nanti di sholat berikutnya baru dia datang sholat lagi, maka selesai sholat disunahkan dia salaman dengan yang lain. Yang lain juga disunahkan salaman sama dia. Kenapa? Karena berdasarkan dalil umum tadi. Jadi tidak dibatasi waktunya dan tidak ada dibatasi tempatnya. Mau di jalan boleh, selesai sholat boleh, mau di dalam rumah boleh, di laut boleh, di atas pesawat boleh. Kapan saja orang beriman itu jumpa satu sama yang lain, di waktu kapan saja itu. Terus mereka bersalaman, mereka masuk dalam hadis yang ada fadilahnya itu. Kalau muslim satu dengan yang lain berjumpa dan bermusafahah, bersalaman, maka sebab itu dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Paham tidak?
Lalu kita bawa juga dalam tahlilan, dalam apa itu namanya, maulidan, zikir di laut. Jadi secara umum Allah sampaikan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sebelumnya Allah sampaikan itu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, ruku dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah baik agar supaya kamu sukses. Jadi di situ kebaikan itu sifatnya meluas. Bukan hanya dibatasi dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan apa yang dikerjakan oleh Nabi saja itu. Nanti ada contohnya di zaman sahabat. Kalau kita lihat juga perintah-perintah dalam hadis untuk membaca la ilaha illallah, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Kita lihat di dalam tahlilan apa yang dibaca? Dibaca itu biasanya Al-Fatihah, 3 qul, kemudian surat Al-Baqarah di awal-awal itu, ada yang di akhir surat Al-Baqarah 3 ayat lagi, dibaca zikir-zikir la ilaha illallah, ada istighfarnya, ada solawatannya. Ini semua ada dalil umumnya. Dan tidak ada dalil khusus yang melarang kalau nanti setelah orang meninggal dunia tidak boleh baca itu. Tidak pernah Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hei umatku, kalau salah satu dari kamu ada yang meninggal dunia, maka dilarang baca Al-Quran setelah dia meninggal dunia di rumah apa itu? Di rumah dia meninggal atau di keluarganya. Dilarang berzikir situ. Caranya juga Nabi tidak mencontohkan harus zikir, harus begini, tidak. Maka lewat istihad itu para ulama kita seperti mana disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaih tadi itu. Maka lewat istihad itu, dalil umumnya ada, dalil khususnya tidak ada. Juga tidak ada dalil khusus yang melarang untuk membaca Al-Quran setelah meninggal dunia orang dalam bentuk tahlilan, zikir la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lain, berdoa di situ tidak ada. Paham tidak? Kalau tidak ada larangan, ya jelas bolehnya. Nanti masalah dalam tahlilan itu makanannya itu saja. Maksudnya yang harus diperhatikan makanannya. Maksudnya jangan sampai harta waris yang ditinggal oleh orang meninggal belum dibagi, apalagi salah satu dari ahli waris ada yang masih belum balik, berarti iya dan tidaknya dia belum dihitung dalam agama. Maka itu hati-hati dalam menggunakan harta warisan untuk menjamu tamu. Ada sebagian tempat yang punya kebiasaan itu, mereka ya patungan kemudian membantu keluarga yang ditinggal itu. Paham tidak? Seperti di Jawa dulu saya, ya ada seperti itu. Yang kedua, kadang-kadang orang yang sedang duka itu, keluarga yang ditinggal oleh almarhum atau almarhumah, mereka punya ekonomi di bawah rata-rata. Nah, itu jangan dipaksa untuk utang, nah, itu salah juga. Paham tidak? Jadi kita bantu, atau ya kita tidak perlu makan. Kalau memang kita tidak punya apa-apa juga untuk membantu mereka, yang keluarga duka juga tidak punya uang untuk memberi makan, maka kita datang saja berdoa tahlilan, kemudian pulang. Tidak perlu itu harus dikasih amplop, tidak perlu harus dikasih makan, tidak perlu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dari anak ahli waris punya kelebihan harta, dia niatnya ya sedekah, pahalanya untuk bapak yang meninggal, saya kasih makan sekian tamu yang datang, yang mendoakan orang tuaku, apa salahnya? Jelas ada dalil umumnya dan tidak ada dalil khusus yang melarang. Paham ya? Dibawa lagi kepada itu maulidan, tahlilan dan amalan-amalan yang lain. Paham tidak?
usul yang dibuat oleh Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih tadi ya jelas berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui amalan para sahabat yang diokekan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain mereka berdua dalam Kitabus Shalah dalam bab mengenai Rabbana walakal hamd. Hadis itu mereka riwayatkan dari Rufa'ata bin Rafi'. Qal kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruf'a bin Rafi bercerita bahwa kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raka'ati. Tatkala Nabi mulai bangkit dari ruku, mengangkat kepalanya dari ruku. Qala sami'allahu liman hamidah. Nabi berucap sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu. Setelah posisi i'tidal, satu orang yang salat yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang salat menjadi salah satu daripada ma'mum Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat laki-laki itu, dalam i'tidalnya itu dia berdoa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Doa ini sebelumnya tidak dibaca oleh Nabi. Nabi tidak praktikkan secara fi'li. Nabi tidak perintahkan untuk dibaca. Paham tidak? Tetapi sahabat itu lewat istihadnya itu. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan supaya kamu sukses. Falaman sarafa, setelah Nabi salam atau selesai dari sholatnya, Nabi bertanya, manil mutakallim? Siapa yang membaca doa-doa tadi itu? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Maka sahabat yang membaca tadi menjawab, ana, saya, ya Rasulullah. Rasul tidak marah, Rasul tidak melarang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu bid'atan wa salasina malakai yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha." Saya melihat lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba ke arah pahala bacaan yang kamu baca tadi. Dari mereka siapa yang menulis nanti pahalanya itu. Jadi dari 30 berlomba-lomba untuk menulis pahalanya itu. Jelas ya? Nah, sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, bukannya di dalam pembagian bukannya di dalam pembagian hadis itu hadis terbagi menjadi 3, ada hadis qauli, fi'li dan takriri. Kalau qauli apa yang disabdakan oleh Rasulullah, kalau fi'li apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau takriri adalah amalan yang dibuat oleh sahabat yang dilihat atau didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak buat dan tidak ingkar. Artinya Rasul tidak buat seperti itu dan juga tidak melarang. Bukannya itu hadis takriri. Berarti ini juga masuk dalam kategori hadis takriri. Jadi kalau kamu jadikan ini sebagai dalil untuk membangun usul kamu, ya jelas kami tidak setuju. Misalkan ada orang Salafiyat Wahabi yang menentang kita seperti itu, maka kita jawab, sudah itulah dari awal tadi itu yang kami sampaikan bahwa cara berpikir kamu itu dangkal. Memang betul ini adalah hadis takriri, tetapi di balik itu ada isyarah. Ada apa? Ada isyarah kalau apa isyaratnya? Jadi berdasarkan dalil umum hadis para sahabat beramal tadi itu. Hadis apa itu? Berdasarkan dalil umum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berdasarkan hadis umum ini, sahabat belum bertanya kepada Nabi
belum melihat Nabi buat, mereka sudah duluan beramal. Walaupun nanti di akhir-akhir itu diokekan sama Nabi, tetapi sebelum mereka beramal seharusnya bertanya dulu. Tetapi kenapa mereka belum bertanya, belum ada contoh khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berani berbuat? Karena di situ mereka mengambil beristihad melalui dalil umum itu. Atas dasar itulah para ulama kita sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih tadi, bahwa yang dimaksud dengan amalan bid'ah adalah amalan yang tidak punya dalil khusus dan tidak punya dalil umum, atau ada dalil umumnya tetapi dilarang melalui dalil khusus. Seperti misalkan saya kasih contoh, sholat sunnah kan diperintahkan toh, kasih banyak sholat sunnah, tetapi dibatasi, tidak boleh sholat di dalam WC. Yang kedua, waktunya juga dibatasi. Setelah asar tidak boleh sholat, setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah mutlak. Nanti tahiyatul masjid ikhtilaf, orang-orang Syafi'i memperbolehkan karena sholat sunnah yang ada sebabnya, tapi kalau sholat sunnah yang tidak ada sebabnya sepakat setelah asar tidak boleh sholat, setelah subuh tidak boleh sholat, tatkala matahari berada di atas kepala tidak boleh sholat, saat matahari belum tenggelam full itu tidak boleh sholat, matahari belum muncul full baru hanya tidak boleh sholat, itu waktunya dilarang. Tempat juga ini waktu. Nah, tempat sudah kita jelaskan tadi. Seperti itu. Makanya berdasarkan itulah ulama-ulama kita membangun dulu terlebih dulu usul, baru apa itu? Furu'i, cabang-cabang. Jadi salah alamat kalau langsung mengklaim tahlilan itu bid'ah, kemudian maulidan itu bid'ah, kemudian salaman setelah sholat bid'ah, zikir setelah sholat bid'ah. Jelas ini sebabnya seperti yang sudah kami sampaikan awal, sebab munculnya itu sebab karena cara berfikirnya yang dangkal. Alhamdulillah rata-rata atau semua ulama bermadzhab, Allah kasih mereka keluasan berfikir yang mirip-mirip dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, itu saya singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.